Oke, baik. Sekali lagi selamat sore buat teman-teman yang sudah join di webinar session sore hari ini. Thank you so much sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sesi hari ini. Jadi hari ini sore ini kita ada webinar training dari William English Institute. Jadi perkenalkan, nama saya Franklin, saya Regional Marketing Manager dari Yes Education. Dan sore hari ini kita ada Mbak Keke Nilsson dari William English Institute. Jadi beliau adalah perwakilan dari William English Institute di Indonesia. Jadi hari ini Mbak Keke akan sharing updates tentang William English, program-program, tuition fee dan lain-lain. Jadi mungkin juga nanti bisa disinggung beberapa informasi mengenai misalnya sekarang dengan situasi sekarang di tengah-tengah COVID itu nanti kalau student yang mau apply itu nanti seperti apa. Oke, jadi nanti bakal di-sharing langsung sama Mbak Keke. Dan buat teman-teman, nanti selama sesi presentasi, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa langsung di-drop di Q&A box. Oke, jadi nggak harus nunggu sampai akhir presentasi, tapi selama presentasi berjalan, silakan untuk mulai input questions-nya di Q&A box. Nanti setelah presentasi, kemudian kita akan bahas sama-sama untuk setiap questions-nya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk sesi webinar hari ini. Jadi selanjutnya Mbak Keke akan memberikan update tentang William English. Oke, terima kasih banyak Franklin. Selamat sore semua. Tadi sudah disebut sama Franklin ya, saya mewakili William English Institute. Buat yang belum familiar sama sekali, mungkin bukan hanya update, tapi mungkin saya bisa kasih overall-nya tentang William English juga ya, supaya lebih jelas juga. Karena untuk William English sendiri di Indonesia kita cukup populer, inquiry cukup banyak, walaupun kondisi COVID juga, yang berminat untuk sekolah culinary, sekolah tourism, hospitality itu masih cukup banyak. Jadi selain update mengenai COVID dan situasi saat ini, saya juga akan kasih overall mengenai William English Institute. Kita langsung mulai aja ya. Jadi William English Institute ini, kita itu bukan universitas. Kita bukannya sebuah universitas yang ada semua program. Kita memang hanya khusus untuk bidang culinary, tourism, hospitality, dan juga event management. Nah, yang membedakan kita dengan sekolah culinary atau hospitality lainnya adalah kita ini government punya atau negeri punya. Sementara kebanyakan sekolah culinary, perhotelan yang ada di Australia, mereka rata-rata adalah swasta. Kita satu-satunya yang khusus punya pemerintah yang bergerak di bidang hospitality culinary. Nah, sebelum saya mulai nih, ini ada satu link kalau misalnya nanti mau lihat brosur kita secara lebih mendetail. Kebetulan untuk tahun 2021 brosurnya sudah tidak lagi fisik, brosurnya hanya bisa di-download secara online. Jadi sudah tidak ada lagi physical copy. Ini linknya nanti bisa di-download silahkan. Semua informasi mengenai William English cukup detail dari brosur kita, bahkan sebenarnya lebih mendetail dibandingkan sama website-nya William English. Oke. Okay? Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita ini government punya. Kita ini juga salah satu yang tertua yang ada di Australia. Kita udah ada dari tahun 1940. Terus juga kita salah satu yang terbesar dengan sekitar 22.000 local and international students, di mana ada sekitar 1.800 international students. Nah, kampus kita ada dua. Kampus utama kita ada di Melbourne, kemudian kita juga punya kampus di Sydney. Hopefully muncul di layar kalian ya, ada presentasi William English. Kalau misalnya nanti saya ngomong di mana, tiba-tiba presentasinya masih nge-lag, gambarnya atau presentasinya masih di slide yang sebelum-sebelumnya, nanti Franklin tolong kabarin aja. Tapi Ini secara muncul umum, kok. ya, nanti secara umum sih William English, kampus utamanya Melbourne, kita juga punya kampus di Sydney. Bedanya adalah Melbourne tuh kampusnya jauh lebih besar dan lebih lengkap. Nanti aku bahas secara lebih mendetail lagi. Dan untuk program-program yang kita tawarkan, kita ada di level bachelor degrees S1, dan di bawahnya S1 kita punya certificates, diplomas atau advanced diploma, setara dengan kalau di Indonesia ya D2 dan D3. Nah, untuk saat ini kita nggak punya masters. Masters sih ada, tapi hanya untuk local Australian, tidak untuk international students. Nah, mungkin untuk hari ini saya nggak bahas semua program yang kita tawarkan, walaupun memang juga nggak banyak. Tapi yang biasanya paling sering kita dapat inquiry adalah bidang culinary sama hospitality. Jadi mungkin yang saya mau update, yang saya mau bahas secara agak mendetail adalah di dua program ini. Yang paling pertama adalah culinary. Kalau misalnya nanti kalian punya students yang berminat untuk bidang culinary,
perlu diketahui nih, walaupun culinary itu ada di level S1, jadi kita punya nih Bachelor of Culinary Management, ini sama sekali bukan untuk students yang mau jadi chef. Apalagi di Indonesia persepsinya adalah, oh harus ambil S1. Jadi kita mesti ngejelasin nih, walaupun ada S1-nya, tapi ini bukan untuk masak-masak. S1 fokusnya lebih kepada manajemen. Si student, kalaupun dia punya S1 Bachelor of Culinary Management, ngelamar jadi chef di luar negeri juga nggak akan bisa, karena mereka nggak ngeliat gelarnya. Mereka ngeliat skills-nya, si student ini bisa apa. Masak-masak itu banyak prakteknya. Sementara yang namanya S1 fokusnya lebih kepada teori. Jadi student ini otomatis dengan ngambil bachelor, dia nggak akan bisa fokus, dia nggak akan bisa atau nggak punya skills untuk masak-masaknya. Karena S1 sekali lagi lebih kepada manajemen. Jadi S1 ini buat students yang misalkan mau punya bisnis culinary sendiri, mau bekerja di kafe atau restoran, mau punya restoran sendiri, atau bekerja di hotel, tapi bukan untuk masak-masak. Nah, kalau udah dijelaskan seperti itu, biasanya student langsung mikir, oh iya, kayaknya aku bukan mau ke bachelornya sih, saya lebih senang masak-masaknya. Mau dong dijelasin soal masak-masaknya. Oke, kalau misalnya ada student yang memang fokusnya lebih kepada masak-masak, yang kita tawarkan adalah di level certificates, diploma, sama advanced diploma. Tapi nanti dia bisa kok ngelanjutin ke level bachelornya. Nah, kalau ada student yang tertarik masak-masak, dia bisa pilih di antara tiga ini, cookery, patisserie, sama baking. Rata-rata di tempat kita yang utama adalah cookery atau patisserie. Kalau baking kita jarang. Baking itu sangat spesifik yang dipelajarin tidak sebanyak patisserie. Jadi kalau ada student yang berminat baking, lebih baik kita tawarkan patisserie karena patisserie masih belajar baking. Tapi kalau baking ya hanya belajar tentang bakery products atau produk olahan roti. Kalau cookery ya berarti fokusnya ke main course atau ada yang bilangnya cuisine. Kalau patisserie dia fokusnya hanya kepada dessert aja. Nah, student biasanya harus pilih salah satu nih atau bisa kombinasi. Secara umum susunan belajarnya seperti ini. Ada level namanya sertifikat 3 yang paling rendah, kemudian lanjut ke sertifikat 4, kemudian tambah lagi 6 bulan jadi diploma, kemudian tambah lagi 6 bulan jadi advanced diploma. Nah, banyak sekali agent dan students kalau ngeliat di brosur kita bingung. Ini maksudnya apa? Jadi saya coba jelaskan seperti ini, karena kadang-kadang ngeliat di brosur agak kurang jelas ya. Jadi secara umum, student itu punya pilihan dari 1 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Dan mereka nggak harus ambil semuanya sampai 2,5 tahun. Kita balikin ke mereka tujuan mereka mau ngapain. Karena secara umum, kalau mau fokus masak-masaknya aja, ambil sampai level sertifikat 4, 1,5 tahun. 1,5 tahun pertama fokusnya di dapur, dapat sertifikat 4 setelah 1,5 tahun, inilah kualifikasi untuk menjadi chef. Jadi sertifikat 4 nanti dapatnya cookery atau patisserie sesuai dengan bidang yang diambil. Nah, kalau student yang lanjutin diploma atau advanced diploma, sisanya adalah belajar culinary business, cara ngejalanin usahanya. Jadi 2,5 tahun, 1,5 tahun pertama fokus di dapur, plus 1 tahun terakhirnya adalah belajar culinary business. Jadi ilmunya sebenarnya cukup lengkap. Masak-masaknya dapat, bisnisnya juga dapat. Sehingga si anak ini misalnya nih, dia mau stay lagi di OSI untuk kerja, itu juga bisa, karena culinary punya kelebihan. Nah, buat yang belum tahu, saat ini di Australia, opportunity ada untuk yang bidang culinary. Kalau misalnya student ini ambil jalurnya yang cookery atau patisserie gitu ya, mereka harus ambil minimum levelnya sampai level diploma. Mereka masih punya kesempatan untuk bisa stay lagi di OSI, biasanya 18 bulan. Jadi banyak student yang mengambil kesempatan ini. Makanya untuk student saya selalu sarankan, walaupun mereka maunya cuma masak-masak, masak-masakan 18 bulan. Sangat sayang kalau mereka cuma ambil level sertifikat 4. Mending dari awal tawarkan sampai level yang diploma. Kenapa? Karena minimal dia punya modal belajar bisnis, kemudian dia juga bisa stay lagi di Australia untuk bisa bekerja atau hidup atau tinggal lagi di sana. Oke. Okay? Terus kalau misalkan memang dia memutuskan mau lanjut ke bachelor, ya bisa-bisa aja. Maka durasinya akan lebih lama lagi kalau dia lanjut sampai ke bachelor. Nah, nanti kalian bisa lihat di brosur kita ada tulisan commercial cookery di halaman 24. Di brosur kita dijelasin kok cukup detail apa aja sih yang dipelajarin. Jadi nanti di brosur kelihatan subjeknya apa saja. Di sertifikat 4 subjeknya apa saja. Nanti kalau kalian lihat di diploma, pelajarannya kebanyakan memang udah bisnis. Advanced diploma belajar bisnisnya lebih mendalam lagi. Patisserie susunannya sama, sertifikat 3, sertifikat 4, belajarnya semuanya, hampir semuanya praktikal. Bedanya adalah praktikalnya apa. Kalau di patisserie ya praktikalnya hampir semuanya tentang dessert. Tapi begitu masuk ke diploma, advanced diploma, belajarnya semuanya tentang culinary business. Oke. Okay? Nah, untuk students kita, biasanya nih gini, kita selalu sarankan minimum ambil sampai level diploma. Karena supaya dapat yang graduate working visa tadi, bisa kerja di sana 18 bulan.
Syukur-syukur mereka mau ambil sampai level advanced diploma. Tapi sebenarnya dengan ngambil diploma ataupun advanced diploma, students punya kelebihan selain bisa stay lagi di OSI untuk tinggal dan bekerja di sana. Kalaupun mereka pulang ke Indonesia, ilmu mereka udah cukup untuk setup bisnis sendiri. Sebagai contoh, Yohan sama Ivan ini mereka dulu ngambilnya yang cookery. Si Ivan ambil cookery yang 2 tahun, si Yohan ngambil patisserie yang 2 tahun. Mereka balik ke Indonesia, setup bisnis di Jakarta, namanya Namalaka, dan sekarang ini cukup populer. Ada lagi namanya Satria, dia lulusan yang Advanced Diploma Cookery. Nah, ini adalah contoh murid-murid kita yang dengan punya Advanced Diploma aja tanpa bachelor, mereka sudah pede untuk men-setup bisnis sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu ngambil sampai ke bachelor. Tapi ya namanya orang tua ya, kadang-kadang adalah ya, maunya anaknya harus punya bachelor, harus sampai S1. Kalau memang senangnya masak-masak terus mau lanjut ke S1 bisa aja, cuman durasinya cukup lama. Total-totalnya adalah 5 tahun. Jadi di sini si student itu harus selesai sampai level advanced diploma, baru dia bisa ngelanjutin ke yang S1 tadi, Bachelor of Culinary Management. Totalnya adalah 5 tahun, which is kedengerannya sih lama banget. Tapi sebenarnya kuliahnya tetap memang hanya 4 tahun, dan nanti di bachelornya ada magang selama 1 tahun. Jadi full selama 1 tahun si studentnya ini nggak ngampus, dia bekerja, mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi ya untuk standarnya Australia. Terus kemudian dia lulus dengan gelar bachelor, dapat lagi yang namanya post-study working visa. Bisa stay lagi di OSI untuk bekerja biasanya 2 tahun. Oke, tapi kalau misalnya si anaknya ini dari awal masih ragu-ragu, terus mungkin dia kecenderungannya harus punya bachelor, ya mending dari awal langsung tawarin yang bachelor, karena durasinya lebih singkat. Jadi bachelor nih, durasinya adalah 4 tahun. Kalau misalkan dia lulusan SMA, si studentnya ini, terus langsung ambil bachelor tanpa ambil cookery, durasinya 4 tahun, 3 tahun kuliah, 1 tahunnya adalah internship, ada dapat masak-masak, cuman memang fokusnya nggak ke dapur. Jadi dia harus ngerti cara kerja di dapur, tapi bukan sebagai chef. Nah, S1 ini nanti ada internship di tahun ketiga. Oke. Tapi sekali lagi fokusnya lebih kepada manajemennya. Hopefully sudah jelas, karena waktunya juga terbatas, aku nggak terlalu mendetail lagi, kecuali ada yang mau ditanya nanti di Q&A, silakan. Tapi secara umum juga yang sering ditanyakan oleh student adalah, bisa nggak kombinasi? Bisa. Misalnya ada student yang senang main course atau cuisine, tapi dia juga senang desserts. Bisa kombinasi? Bisa. Caranya dia harus pilih dulu mana yang dia lebih suka. Misalnya dia lebih suka main course. Oke, ambil cookery, minimum harus ambil sampai level sertifikat 4. Nah, untuk ngedapetin patisserie-nya juga di level yang sama, sertifikat 4, cuman perlu nambahin 6 bulan. Jadi Certificate 4 in Commercial Cookery kan 1,5 tahun. Tinggal tambah lagi 6 bulan, dia akan belajar patisserie secara intensif. Total-totalnya adalah 2 tahun, dia akan dapat 2 kualifikasi. Certificate for Cookery plus Certificate for in Patisserie. Tapi ini sekali lagi belum belajar bisnisnya ya. Jadi seandainya ada students yang mau lanjut, aku seneng misalnya patisserie sama cookery, tapi aku juga mau belajar bisnis. Oke, maka total-totalnya adalah 3 tahun. Jadi yang dipelajarin terlebih dahulu adalah praktek masak-masaknya dulu, patisserie plus cookery-nya, kemudian setelah selesai prakteknya, baru dia ngelanjutin ke yang program bisnisnya di diploma sama di advanced diploma. Oke. Nah, nanti untuk harga dan segala macam, secara umum sih di William English, uang kuliahnya standarnya adalah 8.000 sampai dengan 9.000 dolar Australia per semester. Kita sistemnya biasanya per semester atau per 6 bulan. Uang sekolah kita sebenarnya tidak terlalu mahal ya dibandingkan sama yang swasta. Yang kualitasnya bisa dibilang sama dengan kita, bedanya adalah kita ini negeri punya. Kita disubsidi pemerintah dan segala macam, makanya tuition fee kita tidak semahal yang swasta misalnya. Nah, di Australia juga kan nggak ada tuh namanya uang pangkal, uang gedung, uang segala macam. Jadi selain uang sekolah, biasanya yang dibayarkan ke kita adalah kayak seragam, sepatu, peralatan. Nah, ini contoh list peralatan yang nantinya akan dibeli oleh students. Harganya dari sekitar 95 dolar untuk seragam, sepatu dari sekitar 60 dolar, knife set, toolkits itu dari sekitar 385 dolar. Oke. Semua peralatan ini bisa dibeli on campus, jadi anaknya nggak perlu bawa dari Indonesia, nggak usah repot-repot berat-berat. Tokonya ada di kampus Melbourne, dan yang di Sydney mereka biasanya datang ke kampus kita untuk tawarkan ke students. Nah, buat yang belum pernah lihat kampus kita, ini saya tunjukkan kembali kampus utama kita yang di Melbourne. Biasanya students kalau udah ngeliat kampus kita, mereka udah seneng. Mereka langsung interested. Karena memang kampusnya cukup baik, sangat menarik.
Apalagi kalau udah ngeliat kelas-kelas patisserie dan kelas-kelas cookery. Nanti ini boleh di-sharing silahkan kalau misalkan mau minta presentasinya, ada kita untuk versi yang dikasihkan ke students, nanti boleh diminta melalui Yes Education. Jadi saya share dengan mereka. Nah, lokasi kampus kita yang utama adalah di kota Melbourne. Ini sangat strategis, karena kita persis ada di pusat kota, makanya kita tidak punya asrama. Karena pilihan tempat tinggal di dekat kampus juga udah banyak banget. Tinggal nanti student-nya maunya kayak gimana, budgetnya berapa. Infoin ke Yes Education, infoin ke William English, nanti kita akan kasih referensi untuk tempat tinggal. Nah, yang jadi catatan untuk William English adalah yang membedakan kita dengan sekolah culinary lain, kalau kebanyakan sekolah culinary lain usianya mesti minimum 18 tahun, di WAI kita minimum 17. Jadi biasanya anak-anak lulusan SMA masih banyak nih yang underage ya, di bawah 18 bisa kita terima, nanti CAAW-nya kita yang urusin. Nanti untuk tempat tinggalnya memang terbatas, jadi pilihannya antara homestay atau tinggal di apartemen khusus untuk murid. Nah, kelebihannya Melbourne adalah transportasi. Kalau saya pribadi lebih senang untuk tinggal di kota Melbourne. Salah satu alasannya adalah transport, dan kita lokasi kampusnya masuk di zona tram gratis di Melbourne. Jadi di daerah pusat kota ada free tram zone, semua tramnya gratis, dan kita masuk di dalam zona yang gratis ini. Jadi untuk student, saya selalu sarankan kalau mau tinggallah di daerah pusat kota dekat kampus. Kenapa? Pertama, transportnya gratis semua. Kamu ngampus gratis, jalan-jalan juga di daerah pusat kota udah free, udah nggak perlu lagi bayar transport. Nah, kita juga punya kampus di Sydney. Kalau ada student yang nyari kota yang lebih ramai, lebih besar, mereka bisa pilih ke Sydney. Cuman memang kampus yang Sydney tidak sebesar kampus yang Melbourne. Kenapa? Karena dia jauh lebih baru. Kalau Melbourne itu usia kampusnya 80 tahun, yang Sydney baru jalan sekitar 10 tahunan. Karena sangat baru, dia sangat modern juga. Kita punya yang namanya Super Kitchen di Sydney. Super Kitchen itu satu dapur bisa muat sekitar 50 students. Dan memang program di Sydney terbatas, lebih banyak ke culinary-nya, tidak semua program S1 ada di kampus yang di Sydney. Nah, kalau ada student yang berminat Sydney, salah satu kelebihan kita juga adalah lokasi. Kalau William English senangnya lokasinya di daerah pusat kota atau dekat-dekat pusat kota. Yang Sydney juga sama, kita masih lumayan dekat ke pusat kota. Stasiun kereta yang paling dekat namanya Green Square. Dia cuma beda satu stop sama yang namanya Central Station. Itu pusat kotanya banget. Dan dia masih masuk di train line yang warna hijau yang langsung nyambung dari bandara. Nah, untuk students yang berminat Sydney, kelebihannya Sydney tadi pertama lokasi sangat strategis untuk daerah Sydney. Terus juga kelebihannya adalah kalau yang di Sydney itu karena kampusnya masih sangat baru, kita semacam ada promosi harga. Uang sekolah di Sydney sedikit lebih murah daripada uang sekolah kita yang di kampus Melbourne. Kenapa? Ya karena tadi itu lebih baru kita promosi harga. Cuman umumnya seperti yang kita ketahui Sydney biasanya lebih mahal. Jadi walaupun uang sekolahnya agak lebih murah, biasanya biaya hidupnya lebih mahal. Melbourne kebalikannya, uang sekolahnya agak lebih mahal, tapi biasanya biaya hidupnya lebih murah. Terus juga kelebihannya Sydney adalah students dapat magang selama 3 bulan keluar kampus, itu bekerja dan digaji untuk bidang culinary. Oke, nah kita balik lagi ke kampus yang Melbourne nih. Kenapa sih banyak banget students memilih untuk sekolah culinary di William English? Kita sangat populer karena beberapa alasan. Salah satu alasannya juga adalah dari segi fasilitas. Nanti kalau ada student yang tanya, bisa aja suruh dia untuk ngebandingin antara William English dengan sekolah culinary lain, mereka punya fasilitas apa, WAI punya apa. Kita punya 17 training kitchens, 2 restoran, 4 bakeries, food tech lab, chocolate lab, coffee academy, dan seterusnya. Nah, ini contoh kelas-kelas commercial cookery kita. Ini contoh kelas-kelas patisserie. Jadi memang banyak praktikalnya ya, tapi tetap pasti ada teorinya juga. Kita juga punya restoran on campus di kampus kita yang Melbourne. Jadi students nih bukan cuma masak untuk dimakan sendiri, enggak. Kita sajikan juga di restoran fine dining kita. Jadi murid-murid akan praktek kerja di restoran tersebut. Nah, yang namanya Australia, student masih tetap boleh kerja part-time, dan jam kuliahnya paling cuma 4 harian. 3 hari libur silahkan dipakai untuk bekerja. Di mana minimum wage-nya di Australia itu biasanya sekitar 18-an dolar per jamnya. Student bisa bekerja rata-rata 40 jam per 2 minggu atau kurang lebih ya 20 jam per minggu. Jadi standar gajinya juga sangat oke. Nah, salah satu kelebihan kita lagi adalah kita punya program namanya Great Chefs.
Jadi di program ini kita mengundang chef-chef ternama di Aussie untuk masak bersama dengan student-student kita. Kalau misalnya ada students yang suka nonton MasterChef Aussie, mereka biasanya tahu nih Chef Anna Polivu. Chef Anna Polivu ini adalah head pastry chef di Shangri-La. Dia sering ada di MasterChef, dia juga sering datang ke kampus untuk masak bersama dengan students. Jadi students punya kesempatan yang sangat bagus untuk bisa kenalan dengan chef-chef seperti ini. Bisa juga belajar sama mereka, masak bareng, bisa juga sambil ngelamar kerja ke mereka. Karena ada beberapa students yang sangat successful dapat kesempatan kerja melalui program Great Chefs ini. Oke. Ini juga ada Chef Ben Cooper. Dia ini head atau executive chef di restoran namanya Chin Chin di Melbourne. Kemarin ada anak dari Semarang iseng-iseng minta kerja ke Ben pas dia lagi datang ke Great Chefs dan langsung diterima sama si Ben ini. Nah, kita juga punya industry partnership yang luas. Koneksi kita ada di mana-mana. Kalau kamu adalah student di William English, kamu bukan cuma masak on campus. Kamu bisa terlibat di acara-acara berskala internasional, seperti misalnya Melbourne Food and Wine Festival. Yang masak di acara itu juga adalah murid-murid kita. Ini ada murid-murid kita lagi praktek kerja di Grand Hyatt Hotel Melbourne, dan seterusnya. Nah, itu sih yang saya bisa jelaskan untuk program yang culinary. Mungkin untuk harga, saya nggak terlalu detailin ya, karena pastinya beda-beda programnya tergantung. Nah, jadi kalau ada student yang berminat di William English, seperti yang tadi saya sebut di awal, kita sistemnya adalah per semester. Update terakhir untuk saat ini, 2021 ke 2022, apakah ada kenaikan harga, kita belum bisa pastikan. Tapi secara umum sih, William English bedanya dengan sekolah lain adalah kita nggak selalu naik. Ada beberapa kuliah yang memang universitas atau institusi yang setiap tahun pasti naik. Kita 2 tahun terakhir ini tidak naik harganya, tapi bisa jadi ada kemungkinan 2022 harganya akan naik. Tapi kalaupun naik, paling naiknya cuma sekitar 3%-an. Oke. Nah, nanti di brosur kita akan kelihatan nih di halaman-halaman pertama, list semua harga dari program-program yang kita tawarkan, dan nanti ada heading-nya di atasnya, yang ngebedain antara kampus Melbourne dengan kampus Sydney. Seperti yang tadi saya bilang, untuk kampus Sydney tidak semua program ada, dan uang sekolahnya sedikit lebih murah dibandingkan sama Melbourne. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, atau mungkin nanti bertanyanya ketika Q&A ya, saya lanjut ke program hospitality. Ini yang terakhir nih yang saya mau bahas agak lebih mendetail, karena yang berminat juga cukup banyak. Jadi biasanya kalau ada student yang mau dijelasin soal hospitality, tanya dulu, yang hospitality yang kamu maksud tuh apa? Karena kadang-kadang ada student yang datang ke kita nanya-nanya soal hospitality, minta dijelasin hospitality, tapi ternyata mereka masih ngomongin soal culinary. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, saya mau dong dijelasin tentang hospitality, tanya dulu, oke kamu maunya ngapain? Mau masak-masak kah? Atau mau kerja di hotel? Atau mau punya cafe sendiri? Biar bisa lebih jelas dan biar kita bisa tawarin program yang pas. Kalau ada student yang bilang hospitality maunya kerjanya di hotel, oke, kita namanya hospitality management atau bisa juga hotel management. Tapi sebenarnya ada juga yang namanya food, beverage, and business management di bidang hospitality. Jadi sebagai contoh, kalau yang digambar di hadapan kalian nih, hotel management yang di kiri, ini adalah untuk students yang berminat untuk misalnya udah mantep nih setelah lulus maunya kerja di hotel. Saya misalnya punya cita-cita mau jadi hotel manager. Oke, ngambilnya yang program kiri. Tapi yang di sebelah kanan, Food, Beverage, and Business Management, ini untuk hospitality yang lebih general. Misalnya saya mau bekerja di bidang hospitality, tapi bukan di hotels. Misalnya saya mau punya cafe sendiri, mau punya restoran sendiri, tapi bukan untuk masak-masaknya. Saya pengen jadi business owner. Oke, kamu bisa ngambil yang Food, Beverage, and Business Management. Atau di tempat kita, kita bilangnya yang hospitality mainstream atau umum. Jadi nanti di brosur kita atau mungkin di website akan muncul 2 pilihan program untuk hospitality. Ada Bachelor of Resort and Hotel Management yang sebelah kiri. Ada juga Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Bedanya yang kiri tadi fokusnya lebih kepada hotels, buat mereka yang mau jadi hotelier, mau jadi manajer hotels, dan segala macam. Ada juga yang kanan Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Ini belajarnya hospitality secara umum, dan belajarnya kombinasi juga dengan bidang pariwisata. Jadi belajar tren-tren di bidang pariwisata, belajar tentang hotel juga, tapi tidak terlalu fokus kepada hotelnya aja. Nah, nanti di brosurnya akan dijelaskan juga nih apa aja sih yang dipelajari di Resort and Hotel Management sama Tourism and Hospitality Management. Umumnya kalau di William English, bachelor itu biasanya durasinya antara 3 dan 4 tahun. Kalau dia durasinya 3 tahun, biasanya itu kuliah doang tanpa internship.
Tapi kalau bachelor kita durasinya 4 tahun, itu biasanya dengan internship full selama 1 tahun dia keluar kampus, kerja, dan digaji. Kemana aja internshipnya? Kita banyak kerjasama dengan hotel-hotel bintang 5 nih, kayak Hilton, Hyatt, Sofitel. Terus ada juga students yang misalnya ambil culinary management, mereka nggak harus kerja di hotel, mereka bisa kerja di restoran-restoran top kayak View de Monde, Maze, dan lain sebagainya. Atau anak-anak yang senang pariwisata, nggak harus kerja di hotel, mereka bisa kerja kayak di National Sports Museum, di Melbourne Aquarium, Melbourne Zoo, dan lain sebagainya. Jadi pilihan kerjanya sangat bervariatif. Biasanya untuk students, kalau memang bachelornya ada program internship, ambillah yang ada internshipnya walaupun durasinya lebih lama. Kenapa? Karena full setahun mereka digaji. Dibandingkan cuma kuliah 3 tahun nggak digaji, ya mendingan ambil yang setahun yang full digaji, dapat experience. Udah gitu di Australia ada lagi yang namanya post study working visa, di mana studentnya bisa dapat kerja lagi 2 tahun. Jadi kalau dia ngambil hospitality yang ada internshipnya, dia otomatis sudah dapat kerja sambil kuliah. Kalau dia kerjanya bagus di sebuah tempat atau sebuah hotel, biasanya setelah lulus mereka akan tertarik untuk merekrut dia kembali. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari tempat kerja. Manfaatkanlah jadinya untuk kesempatan bisa dapat internship selama ambil program-program hospitality. Jadi apa sih keunggulannya, misalnya nih ada student nih, saya tuh sebenarnya nggak terlalu minat hospitality. Kenapa harus ambil hospitality? Karena sebenarnya hospitality itu ujung-ujungnya sih belajarnya bisnis. Saya sering ketemu student yang misalnya tanya-tanya soal kuliah, tapi dia masih bingung mau ngambil kuliah apa. Jadi dia bilangnya bisnis aja. Kenapa ngambil bisnis? Karena belum tahu mau kuliah apa. Udah gitu kan mereka taunya ya bisnis itu kan umum lah ya, bisa kepake dan segala macam. Nah, bisnis itu sebenarnya belajarnya sangat general. Kita contohkan misalnya ada student yang kuliah S1 bisnis, ya biasanya mereka kuliah S1 bisnis hanya kuliah saja, tidak ada internship-nya. Coba deh, daripada misalnya dia ngambil bisnis doang, lebih baik dia consider untuk ngambil hospitality. Karena ujung-ujungnya pada dasarnya hospitality itu setengahnya belajar bisnis, ya setengahnya lagi memang belajar tentang aspek hotels atau hospitality. Tapi pada dasarnya dia tetap belajar bisnis. Udah gitu, kalau ngambilnya hospitality dibandingkan sama S1 bisnis, hospitality itu biasanya ada internship. Jadi dia lulus dengan ilmu yang sebenarnya lebih spesifik, terus juga dia punya pengalaman kerja. Jadi dia lulus punya gelar dan juga punya 1 year working experience. Ini akan kelihatan jauh lebih bagus di resume dia dibandingkan hanya lulusan S1 tanpa internship. Oke. Nah, yang paling terakhir banget nih, karena saya tahu waktunya terbatas, sekedar info aja, salah satu update yang paling baru adalah kita punya juga kampus di Singapura, tapi memang saat ini untuk kampus Singapura hanya kepada program yang hospitality hotel management atau hospitality management, bukan untuk yang bidang culinary. Jadi bukan untuk masak-masak. Kenapa students bisa consider ngambil di Singapura terlebih dahulu? Karena yang pertama, yang kita tahu Australia borders-nya masih tutup. Oke. Okay? Tapi kalau Singapura, bordersnya ya kurang lebih masih buka. Jadi students masih bisa berangkat ke Singapura walaupun karantina juga dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada students yang masih ragu nih mengenai OSI, kapan ya bukanya, dia bisa start langsung dari Singapura, di mana Singapura itu opsinya akan jauh lebih murah dibandingkan dia langsung berangkat ke Australia anyway. Jadi kita contohkan di sini, untuk program yang di Singapura ya, program yang di Singapura tuh sebenarnya bukan bachelor, hanya advanced diploma. Kalau misalnya kita punya student dari SMA nih, atau kadang-kadang O level gitu ya, dia kan nggak bisa direct bachelor. Daripada langsung ngambil bachelor di OSI, walaupun studentnya udah kelas 12, saya cenderung arahkan dia untuk ngambil di Singapura dulu baru lanjut ke OSI. Kenapa? Karena kalau di Singapura, ataupun karena kalau misalnya student ngambil program advanced diploma itu di mana-mana lebih banyak praktikalnya dibandingkan bachelor. Jadi kayak tadi saya bilang di awal, bachelor kan lebih banyak teori. Sementara yang di program diploma, advanced diploma lebih banyak belajarnya adalah praktikal. Lebih baik ngambil praktikal dulu daripada langsung ngambil S1 di mana kamu langsung dicecer dengan teori dan segala macam. Nah, yang di Singapura namanya Advanced Diploma of Hospitality Management. Dia intake-nya ada 4. Maret, Mei, Agustus, sama November. Tapi karena sistemnya sekarang cukup fleksibel gara-gara COVID, update terbaru adalah kita punya intake setiap bulan sebenarnya. Jadi misalnya ada student yang begitu lulus SMA, terus mau langsung masuk di bulan depan, atau di bulan, misalnya, oh ya bulan-bulan Mei ya, bulan-bulan Mei, Juni, atau Juli, dia bisa langsung start, nggak perlu nunggu di Agustus. Karena akan ada pembelajaran secara online.
Terus juga uang kuliahnya tidak mahal, hanya $16.500 Sing selama 1,5 tahun. Nah, kampus yang di Australia menawarkan juga advance diploma ini. Hanya saja uang sekolahnya akan lebih mahal, dan bedanya kalau ambil advance diploma of hospitality management-nya langsung di Aussie, dia tidak ada internship selama 6 bulan. Jadi kalau ambil di Singapura, selesai 1,5 tahun, bisa kok ngelanjutin ke Aussie. Sebelum ada William English di Singapura, biasanya student-student yang ngambil perhotelan tuh kayak di kota Singapura tuh kayak misalnya dari Shatek gitu ya. Mereka ambil diploma perhotelan di Singapura, terus kemudian mereka mau lanjut ke tempat kita. Bisa saja, tetap bisa. Cuman mereka nggak full credit transfer. Karena kita dari WAI ke WAI, apa yang dipelajarin di Singapura, full dapat kredit, diakuin semua SKS-nya, untuk bisa ngelanjutin di Australia. Jadi mereka udah dapat full qualification Australia di Singapura, kalau mau lanjut ke Aussie juga nggak masalah. Full credit transfer. Dan uang sekolahnya juga jatuhnya akan lebih murah. Nah, ini saya kasih ilustrasi option A sama option B. Supaya kalian tahu juga, jadi kalau misalnya ada student kita katakan mau langsung ambil Bachelor of Resort and Hotel Management di Australia gitu ya, ambil yang option B, total-total uang kuliahnya adalah $64.220 Australia. Kalau misalnya dia ambil di Singapura terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan ke Aussie, total-totalnya nih saya udah hitungin biar gampang, estimasinya sekitar $51.080 Australia. Dengan perhitungan kita anggap Singapura dolar sama dolar Aussie, kita anggap hitungannya sama, biar lebih gampang, karena kurang lebih kan mereka mirip ya kursnya. Jadi jatuh-jatuhnya student akan menghemat lebih dari $10.000 Australia. Udah lebih murah, negaranya juga lebih fleksibel dalam arti masuk ke Singapura sekarang masih lebih bisa, lebih memungkinkan dibandingkan sama Australia. Kalau ada student yang misalkan lulus tahun ini terus masih ragu nih mau kuliah dan segala macam, masih ragu mau start online, nggak mau start online, ya dia bisa consider Singapura. Toh penghematannya juga lebih besar dan dapat internship selama 6 bulan. Jadi kuliahnya sebenarnya hanya 1 tahun. 6 bulannya dia bekerja dengan menggunakan temporary working permit. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga nih, ini adalah alternatif atau storyline yang kedua nih. Misalnya ada student ngambil advanced diploma di kampus yang Australia. Ada kok, ada pilihan advanced diploma dari kampus yang, Australia, tapi uang sekolahnya jatuhnya tetap akan lebih mahal. Jadi kalau student ada ngambil option B, ambil advanced diploma dulu di Australia, kemudian lanjut bachelornya di Australia, uang sekolahnya 60.000 agak kurang sedikit dibandingkan sama option A di mana harganya tadi itu 51.080. Jadi jatuhnya tetap lebih murah daripada kampus Aussie langsung, ya. So why can you students consider studying in Singapore terlebih dahulu dibandingkan langsung ke Australia? Pertama, studentnya tetap akan mendapatkan Australian Qualification in Singapore. Jadi bedanya mungkin ada kampus-kampus yang di Singapura yang bekerja sama dengan kampus-kampus di Australia. Tapi namanya nama kampus A, qualification-nya dari kampus B di Australia. Kalau di kita dua-duanya, Singapore and Australia sama-sama William English. Terus yang kedua, lebih dekat lah buat parents. Yang ketiga, ada internship tadi yang saya bilang. Tuition fee-nya juga tidak mahal. Dan kemudian untuk kita cukup unik karena kita tidak punya application fee. Karena rata-rata untuk apply kuliah ke Singapura butuh application fee. Terus juga yang seperti kita ketahui, untuk application ke Singapura di bawah 18 tahun, urusnya lebih mudah dibandingkan urus guardianship ke Australia. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada studentnya kalian yang tertarik untuk bidang hospitality atau perhotelan, atau bahkan tertarik bidang bisnis, daripada dia consider untuk start online, terus belajarnya cuma bisnis, terus juga masih ragu antara mau kuliah tahun ini atau nunggu bordersnya dibuka dan segala macam, cobalah untuk mengconsider supaya mereka startnya dari Singapura terlebih dahulu. Oke? Okay? Oh ya, dari segi lokasi juga yang di Singapura sangat strategis ya. Kita di daerah Orchard, sekitar 6 menit jalan kaki dari Somerset MRT Station. Pokoknya kalau William English maunya di daerah pusat kota. Nah, untuk students, kita balik lagi ke kampus Aussie ya. Kalau ada students yang berminat untuk kuliah di William English tahun ini, tapi masih ragu-ragu mengenai COVID, pertama, yang kita bisa bilang adalah William English tetap running secara online. Jadi kalau misalnya ada student yang tertarik untuk sekolah ke WAI, dia tetap bisa apply untuk tahun ini. Kita intake yang paling dekat adalah bulan Juli.
Karena biasanya anak-anak lulusan SMA langsung masuk di bulan Juli, selama IELTS-nya udah ada. Mereka bisa start terlebih dahulu dengan belajar online. Kalau bachelor online nggak masalah, tapi kalau culinary gimana caranya? Kalau culinary, memang seperti yang tadi saya bilang kan banyak prakteknya, tapi tetap ada belajar teorinya. Jadi daripada student yang nganggur, nunggu-nunggu bordernya buka, dia bisa start terlebih dahulu online dengan mengambil kelas-kelas yang teori. Kalau ngambil kelas teori, ya memang dia terbatas, jadi pelajarannya nggak terlalu banyak. Cuman dibandingkan student yang nganggur nggak ngapa-ngapain, dia udah bisa start belajar terlebih dahulu. Dengan arti kalau dia udah nyampe di Australia, ketika bordernya udah buka, dia kelas teorinya otomatis sudah berkurang banyak atau bahkan sudah habis, dia bisa fokus ke kelas-kelas yang praktikalnya. Dan yang paling penting, kenapa bisa start online terlebih dahulu? Karena kalau student start online terlebih dahulu, kuliah di Australia, walaupun online, dia punya kelebihan untuk bisa urus visa dari sekarang. Dibandingkan misalnya baru start untuk intake Februari tahun depan, berharap bordernya baru buka akhir tahun gitu ya, atau awal tahun depan, berarti dia belum bisa urus visa sekarang. Nah, kalian bisa bayangkan kalau bordernya nanti baru dibuka akhir tahun. Berapa banyak orang yang akan antri membuat visa. Panjang pasti dan antriannya akan sangat membludak. Bisa jadi ketika waktu giliran si student-nya ini apply untuk bikin visa untuk intake Februari, ujung-ujungnya karena antriannya panjang bisa jadi visanya beresnya lama. Sementara kalau student-nya start online terlebih dahulu dari sekarang, maka dia sudah bisa urus visa terlebih dahulu. Begitu bordernya buka, dia bisa berangkat duluan. Jadi sudah lebih gampang. Jadi ini salah satu alasan yang bisa di-consider untuk student start online terlebih dahulu. Oke, terus update yang paling baru dari WAI adalah kita menawarkan potongan harga atau reduction fee selama student ini startnya online. Jadi kalau student start online, kita ada reduction fee 10%. Terus terang, William English termasuk yang sangat amat jarang ngasih diskonan. Selama ini, untuk students kalau start online misalnya tahun lalu ya uang sekolahnya akan sama saja dengan dia langsung ada di kampus di Melbourne atau Sydney. Tapi kalau per intake Juli mendatang, students yang start online akan mendapatkan 10% reduction fee. Pokoknya selama student ini belum bisa berangkat ke Australia, dia menjalankan semesternya itu secara online, maka dia dapat 10% off. Sampai dia bisa berangkat ke Australia, maka baru semesternya dihitung full. Oke, itu aja sih dari saya, Franklin. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua untuk update-nya. Ini di Q&A box ini ada 2 pertanyaan yang masuk sementara. Ini ada dari Veronica Lim. Hmm. Oke. Untuk Singapura Advanced Diplomanya belajar kulineri saja kah? Oh, oke. Jadi kalau untuk yang program di Singapura, seperti yang tadi saya sempat sebut ya, untuk saat ini program Singapura itu hanya menawarkan yang Advanced Diploma of Hospitality Management, tapi belajarnya lebih kepada hospitality management, bukan untuk yang culinary management atau cookery atau patisserie. Jadi unfortunately sampai saat ini hanya bidang yang hospitality hotel management. Kedepannya apakah akan ada culinary dari Singapura? Iya, tapi kita belum bisa konfirmasi kapan. Gitu. Oke, ini kemudian ada pertanyaan lanjutan juga dari Veronica juga. Kalau misalnya start advanced diploma di Singapura, lanjut ke Australia untuk bachelor, apakah eligible untuk postgraduate visa 2 tahun setelah lulus? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Dia akan qualify, kenapa? Karena kan advance diploma di Singapura kan 1,5 tahun. Bachelor di tempat kita, misalkan ngambilnya yang bachelor 4 tahun, berarti 1,5 tahun kredit, berarti kan sisanya 2,5 tahun di Australia. Artinya si student tetap qualify untuk ngedapetin yang post study working visa, karena kan minimum kuliahnya di Australia kan kalau nggak salah 2 tahun ya. Gitu. Oke, jadi itu untuk question dari Veronica. Untuk Veronica, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa langsung juga di drop di Q&A box. Kemudian ini ada yang lewat chat box dari Mbak Muraya. Kalau ambil sertifikat 3 dan 4, kan sekarang nggak bisa masuk Aussie. Lalu Ya. prakteknya gimana ya? Itu kan course-nya Ya. mostly praktek. Oke, jadi kalau misalnya ada student yang berminat untuk culinary, seperti yang tadi sempat saya sebutkan, dia bisa start terlebih dahulu dengan online, dalam artian kalau dia online ya memang terbatas hanya kepada kelas-kelas yang teori. Sebagai contoh nih, student ngambil sertifikat 3 atau dia apply sampai sertifikat 4. Sertifikat 4 itu kan fokusnya lebih banyak ke praktikal.
tapi tetap memang ada teorinya. Jadi umumnya tuh teorinya itu 30%, prakteknya adalah sekitar 70-80%. Jadi karena kondisinya student-nya itu tidak bisa berangkat ke OSI, nggak mungkin dong dia belajar masak-masaknya online. Jadi yang dilakukan sekarang ini adalah student ngabisin materi yang teorinya dulu. Jadi dia start dulu dengan kelas-kelas teori, kemudian dia akan ngabisin materi teorinya, atau pokoknya ya teorinya semuanya didahulukan sampai bordernya dibuka. Nah, seandainya ada yang bertanya nih, terus gimana nih kalau misalnya sampai tahun depan bordernya belum dibuka, terus student-nya masih belajar online? Nah, unfortunately, dalam kasus seperti itu, tidak ada pilihan lain selain defer. Sebagai contoh, misalnya student-nya cuma apply sertifikat 3 doang. Sertifikat 3 doang kan memang kebanyakan praktek. Kalau memang teorinya udah habis dijalankan, terus bordernya masih belum dibuka, karena kan sertifikat 3 durasinya cuma setahun ya mau nggak mau dia hanya bisa defer, mundur penerimaannya. Ya enaknya kalau defer by default gini, student visanya juga nggak kena charge kalau misalnya dia mesti extend student visa. Tapi kalau misalnya ada student ngambil sampai level advanced diploma, terus seandainya nih jelek-jeleknya gitu ya, dia udah start online terlebih dahulu, prakteknya udah pada habis di cert 3, cert 4, tetapi ketika masuk ke diploma kan lebih banyak teorinya. Jadi teori yang di diplomanya itu dulu yang didahulukan gitu. Pokoknya selama ada teori, itu yang dikerjakan terlebih dahulu, sampai bordernya dibuka, anaknya bisa berangkat, barulah dia catch up untuk yang praktikalnya. Dan artinya juga ketika dia udah berangkat di sana, waktunya akan lebih santai karena tinggal sisa belajar praktikalnya aja. Dan dia tetap bisa qualify untuk graduate working visa yang dapat stay lagi di Australia 18 bulan. Selama ketika dia daftar, masuk kuliah, dia sudah apply visa. Karena dihitungnya ketika visanya dapat. Itu. Ya, hopefully udah jelas. Oke, itu untuk Mbak Muraya. Kemudian ini di Q&A box dari Edward. Kayak ini mungkin tadi sudah sempat disinggung juga pertanyaannya, jika semua teori sudah habis materinya dan border belum dibuka, bagaimana? Ya, jadi tadi itu mungkin sudah dijelasin ya. Jadi optionnya adalah student defer ya untuk next intake-nya. Ya, kalau Kemudian, tidak ada option, ya namanya defer by default, dia masih bisa dapat free extension untuk visanya. Gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Veronica. Transfer student commercial cookery set 4 dan diploma dari TAFE, progres ke bachelor culinary di William English, apakah hitungan waktunya sama dengan yang progres dari William English langsung? Oh ya, jadi biasanya kita selama ini kebanyakan yang saya hafal ya, kebanyakan yang saya hafal transferan tuh contohnya kayak dari Le Cordon Bleu masuk ke William English, antara mereka cuma ngambil cert 3, cert 4, terus mau lanjut ke diploma atau advanced diploma, atau misalnya mereka udah selesai cert 4, terus mau apply sampai ke bachelor. Nah, terus terang sih, mau dari sekolah manapun di Australia, kita tidak bisa konfirmasi untuk durasinya. Karena walaupun misalnya sekarang saya bilang, oh mereka dapat full credit transfer, tapi paling tambah beberapa subjects. Artinya bayarnya lebih dibandingkan satu semester biasa gitu ya. Tapi sekali lagi, secara umum, kalau ada student yang transferan, kita nggak bisa konfirmasi untuk sisa durasinya, tapi yang bisa dilakukan adalah dengan ngecek terlebih dahulu melalui application. Jadi tinggal submit application aja, bilang aja mau hitung-hitungan kredit. Nanti dari admissions kita akan proses. Cuman memang kadang-kadang butuh waktu sih dari culinary department-nya untuk nentuin sisa durasinya. Tapi secara umum, pengalaman saya pribadi, kalau ngeliatin yang application kayak misalnya dari LCB yang sama-sama di Australia, mereka contohnya dari cert 4 lanjut ke diploma, mereka dapat full credit transfer, hanya saja mereka nambah subjects atau units. Tapi durasinya tetap sama, hanya saja nambah subjects atau unit, dan bayar per subjects-nya tersebut. Tapi sekali lagi, case by case ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan, ini masih mengenai study work visa. Jadi walaupun nantinya di Aussie, studentnya let's say misalnya cuma tinggal 1 tahun buat praktek, apakah bakal tetap dapat untuk post study work visanya? Kemarin kita dikasih update sama DHA, memang kenyataannya masih bisa, karena dihitungnya adalah ketika studentnya mendapatkan visa. Nah, kadang-kadang nih ada students nih yang, atau mungkin agentnya juga ya, mereka udah start online tapi belum mau bikin visa. Yep. Karena katanya, ya udahlah biar gampang nanti aja dibikin visanya dan segala macam. Tapi sebenarnya itu mundur-mundurin visanya seperti itu juga akan mundurin start date-nya dia dihitung sama pemerintah Australia. Jadi kalau nanti mau hitung-hitungan PSW atau graduate working visa, lebih baik mending apply visanya dari awal deh. Gitu. Oke, itu. Jadi sarannya adalah kalau memang
student yang memang punya rencana setelah selesai studi mau apply untuk post study work visa. Jadi meskipun misalnya sekarang dia online, disarankan untuk segera untuk proses visanya. Ya, betul. Gitu. Oke, itu yang untuk pertanyaan dari Susi. Oke, ini oke, ada pertanyaan lain lagi mungkin dari teman-teman lain. Ini ada yang raise hand. Iya, dari Ci mungkin ada pertanyaan. Oke. Oke, ini di Q&A box belum ada lagi pertanyaan dan di chat box juga belum ada. Dan seperti biasa juga teman-teman, nanti kalau misalnya setelah session ini, kalau misalnya ada inquiries dari students ataupun parents misalnya tentang William English, nanti bisa infokan ke saya. Nanti kita akan pas inquiries-nya ke William English, kemudian nanti setelah kita dapat update, kita akan get back ke teman-teman untuk inquiries-nya. Seperti itu. Oh ya, paling satu lagi yang mau ditambahin, Franklin mau mengingatkan kembali ya, biasanya yang suka ditanyain students ada scholarships nggak sih? Ya, betul. Kemarin sih ada rencana mau update scholarship tapi dari government, belum ada konfirmasinya, jadi saya belum bisa kasih update. Tapi secara umum sih scholarships dari WAI kita hanya berupa potongan harga atau parsial. Jadi kalau misalnya ada students yang berminat scholarships, mereka memang harus masuk terlebih dahulu dari jadi students, baru mereka bisa apply scholarship untuk semester 2 dan seterusnya. Potongannya itu biasanya sekitar $3.000 Australia per semester. Nah, dan sekali lagi mau mengingatkan juga yang paling baru update-nya adalah yang mengenai 10% reduction fee. Karena kemarin juga ketika mulai COVID gitu ya, banyak students atau parents yang nanyain, ini kan startnya online, gimana nih harganya berubah nggak? Ada diskon nggak? Atau ada scholarship atau apa nggak? Selama ini kita nggak ada, tapi kita baru memutuskan untuk ngasih reduction fee mulai kurang lebih intake yang Juli mendatang. Dari Juli ini. Oke, siap. Ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Susi. Apakah mesti pertahankan minimum GPA nggak setiap semesternya buat scholarship? Nah, scholarship untuk scholarship ini dia berlakunya untuk one time off ataukah misalnya mungkin dia per semester dapat? Oke, thank you. Jadi biasanya kalau untuk scholarship, tergantung scholarship-nya apa, tapi rata-rata scholarship di tempat kita itu berdasarkan prestasi akademis, atau ada juga yang dari jalur kompetisi. Jadi misalnya nih semester pertama dia ngerasa nilainya bagus, dia mau apply scholarships, dapat, jadi biasanya dia harus mempertahankan per semesternya, karena biasanya memang sistemnya per semester. Ada juga yang dari jalur kompetisi, jadi misalnya contohnya kita punya sponsor Nestle, mereka ngadain kompetisi masak, kalau studentnya dapat menang kompetisinya, dia akan dapetin scholarship, tapi dia tetap harus mempertahankan nilainya. Gitu. Oke, jadi apply-nya kemudian pertanyaan lanjutan dari Susi, jadi apply-nya per semester? Atau apakah misalnya dia sudah dapat di semester ini, kemudian let's say dia udah maintain nih GPA-nya, apakah bakal otomatis dapat di semester berikutnya, atau di semester berikutnya itu dia harus apply lagi? Enggak sih, jadi kalau memang dapat scholarship yang continuing, yang memang masih berkelanjutan gitu ya, apply sekali di awal, dia hanya tinggal maintain aja, nggak perlu apply lagi. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk info, oh ya, sorry. Jadi kalau untuk info scholarships, biasanya nanti ketika studentnya udah masuk ke tempat kita kan ada orientasi dan segala macam. Nanti akan diinfoin di mana-mana kok. Ketika, oh ini scholarship ini udah dibuka nih, daftar gih dan segala macam. Nanti semua infonya studentnya akan lebih tahu. Gitu. Oke, baik. Oke, itu untuk pertanyaan dari Susi. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Sylvie. Apakah total durasi program dari sertifikat 4 plus diploma plus advance diploma dapat digabung untuk mendapatkan post study work visa atau harus single program? Jadi kalau di tempat kita minimum banget itu namanya diploma untuk ngedapetin yang bukan PSW sih ya jatuhnya, jadi graduate working visa. Karena kan PSW untuk yang bachelor. Jadi kalau untuk yang graduate working visa, tapi biasanya dari Yes Education juga bisa ngebantuin kali ya untuk ngejawab ini. Jadi secara umum sih kalau dari kitanya, studentnya apply sampai level minimum diploma aja, dia udah qualify untuk bisa ngedapetin yang graduate working visa. Tapi ya tetap apply.
nggak otomatis Mhm, gitu. betul. Kalau udah masuk ke advance diploma, ya karena di dalamnya udah termasuk Cert 4 dan diploma, tetap qualify juga. Yang nggak qualify adalah hanya apply sertifikat 4 doang. Tapi kalau dia cuma apply sertifikat 4 doang, terus kemudian memutuskan onshore, "Ah, aku mau apply lagi deh, nanti dibantuin sama Yes Education," nggak masalah. Jadi walaupun cuma apply Cert 4 di awal, kemudian nanti ketika udah di OSI mereka apply lagi ke diploma, dia tetap bisa qualify untuk Eligible. mendapatkan ya, eligible untuk apply yang Mhm. graduate visa, gitu. Oke, itu untuk questions dari Sylvie. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, ini udah nggak ada pertanyaan di Q&A box, sudah nggak ada, di chat box juga nggak ada. Jadi, oke, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya mengingatkan aja lagi tadi yang sudah di-mention. Jadi kalau memang setelah session ini ada pertanyaan, kira-kira, karena kan biasanya muncul pertanyaan itu kalau misalnya sudah ada student case, baru muncul pertanyaan. Jadi nanti kalau memang ada inquiries, please let me know. Dan nanti kita bisa pass inquiries-nya ke William English untuk nanti kemudian kita dapat update-nya dan nanti kita infokan lagi ke teman-teman. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin untuk sesi ini kita sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak Kakak untuk update tentang William English. Terima kasih. Terima kasih banyak juga yang sudah join session hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan kalau gitu sampai kita ketemu di sesi-sesi webinar training selanjutnya. Oke, selamat sore semuanya. Thank you. Thank you Franklin, thank you Yes Thank Education, you thank you Mbak.